menjadikan anak itu sebagai raja. Ada yang berani nggak bicara kasar dengan raja? Nggak ada. Di sini yang awalnya anak dijadikan tahanan, kita berubah sekarang. Ayah, ibu sebagai mendidiknya sebagai sahabat. Kan kondisi tadi, insya Allah kita menjadikan anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan insya Allah anak kita tidak akan pernah sombong, karena dia memposisikan pernah menjadi raja, pernah menjadi tahanan, dan sekarang menjadi sahabat. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fri Sakti, di channel Instastory Muda Indonesia. Pada kali ini kita akan berbincang, berdialog, mendengarkan ilmu dari seorang guru, dari seorang ahli. Beliau ahli parenting, beliau konsultan keluarga, beliau juga konsultan seorang anak. Dan hari ini kita akan berdiskusi dengan beliau, bagaimana sih caranya kita untuk mendidik seorang anak supaya kita tidak terlalu khawatir dengan anak kita saat anak kita nanti sudah dewasa, sudah remaja. Untuk itu kita akan berhubung dengan seorang pakar komunikasi parenting dan pakar komunikasi keluarga, yaitu Ustadz Jeffrey. Assalamualaikum Ustadz Jeffrey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Afri, gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, diberikan kesehatan. Semoga terus diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Jadi begini Ustadz, sekarang banyak sekali orang tua yang khawatir dengan anaknya ketika anaknya sudah SMA, ketika anaknya sudah kuliah, apakah anaknya benar-benar bisa dilepas? Apakah anaknya benar-benar bisa dipercaya? Nah, sebenarnya bagaimana sih idealnya kita mendidik anak supaya anak kita sesuai dengan yang kita inginkan? Artinya biar anak itu menjadi anak yang berbakti, anak yang soleh, taat agama, dan pastinya berprestasi. Tidak hanya di dunia, pastinya nanti kita menyelamatkan kita di akhirat. Bagaimana Ustadz? Menurut Ustadz selaku pakar komunikasi keluarga dan pakar komunikasi parenting. Terima kasih Mas Afri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, sahabat, kerabat, dan jemaah sekalian dimanapun berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diberikan hari ini kesehatan dan kesempatan untuk terus menambah kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan setiap hari. Langsung ke pertanyaan Mas Afri tadi. Terima kasih saya ucapkan sudah mengundang saya dan mau berbincang-bincang terkait insya Allah sesuatu yang bermanfaat. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya dimanapun berada yang pastinya sudah berpengalaman, berilmu. Saya sampaikan di sini, saya tidak bermaksud untuk menggurui atau menceramahi, karena itu sesuatu yang tidak biasa saya sampaikan. Saya bukan seorang guru, saya bukan seorang penceramah, tapi di sini saya bermaksud untuk sharing, untuk berbagi. Barangkali ini merupakan sebuah kebaikan. Sekiranya ini merupakan sebuah kebaikan, bisa diambil. Tapi sekiranya ini teman-teman tidak ada korelasinya, tidak ada kesefahaman, boleh ditinggalkan seperti itu. Baik, kita langsung ke pertanyaan Mas Afri, bagaimana caranya kita mendidik anak supaya anak ini benar-benar sesuai dengan yang kita inginkan, terutama sesuai dengan yang Al-Quran inginkan. Berbakti kepada orang tua, berbaik kepada orang tua, menjadi anak yang soleh-soleha. Jadi Mas Afri dan sahabat dimanapun berada, saya mengutip mendidik anak ini dari sebuah referensi yang ternyata mendidik anak itu dibagi menjadi 4 fase, ya, menjadi 4 fase, dari 0 sampai 7 atau 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 14 tahun, 15 tahun sampai 21 tahun, 21 tahun ke atas. Nah, seperti itu. Kita runut satu persatu. Jadi yang pertama, sahabat Inspirator Muda Indonesia dimanapun berada, yang pertama, fase 0 sampai 6 tahun. Dalam kita mendidik anak, fase 0 sampai 6 tahun ini adalah fase di mana anak dijadikan raja. Jadi di fase 0 sampai usia 6 tahun, jadikan anak itu sebagai raja. Yang namanya raja, kita berbicara lembut, ya. Ada yang berani nggak bicara kasar dengan raja? Nggak ada. Jadi kepada anak yang usia 0 sampai 6 tahun, kita harus berbicara dengan lembut, dengan sopan santun. Itu yang harus kita lakukan. Nggak boleh ada yang membentak, ya, di usia 0 sampai 7 tahun itu, karena dia raja. Emang ada yang bisa bentak raja? Sapri? Nggak ada, ya. Jadi nggak ada. Jadi usia 0 sampai 7 tahun, jadikan dia sebagai raja. Fase itu
jadikan sebagai raja. Dan pada fase ini yang paling dekat, yang paling berperan banyak itu usahakan seorang ibu, ya, usahakan seorang ibu di usia 0 sampai 7 tahun ini. Makanya banyak sekali video-video viral di TikTok, di Twitter dan sebagainya, ketika seorang artis Nikita Willy mendidik anaknya dengan penuh kelembutan, terus ada video di sebelahnya ibu-ibu yang membentak karena tidak sabar. Itulah gambarannya. Kita harus menjadikan anak di usia 0 sampai 6 tahun itu seorang raja. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika anak sudah masuk usia 7 tahun, usia 6 tahun ya, 6 tahun sudah selesai jadi rajanya, mau masuk 6 ke 7, 7 sampai 14 tahun berubah. Yang awalnya kita jadikan raja, anak usia 7 sampai 14 tahun, jadikan dia seorang tahanan. Jangan kebablasan, hati-hati. Kadang seorang ibu, seorang ayah, karena ini anak satu-satunya, anak emas, anak berlian, dan sebagainya, kebablasan. Dijadikan raja dari 0 sampai 14 tahun, kacau. Kalau misalkan fase 7 sampai 14 tahun ini kita lewati tanpa menjadikan anak itu sebagai tahanan atau tawanan, maka selamanya anak itu akan menjadi raja. Ketika sudah menjadi raja selamanya, emang ada yang bisa nasihatin raja? Nggak ada. Emang ada yang bisa negur raja? Nggak ada. Hati-hati. Fase 7 sampai 14 tahun ini fase yang paling penting. Fase yang harus diperhatikan, tidak boleh melewati anak di fase usia 7 sampai 14 tahun. Nah, fase 7 sampai 14 tahun ini, teman-teman semuanya, adalah fase di mana anak dijadikan tahanan atau tawanan, terserah. Pokoknya tahanan ya. Artinya apa? Kita mengekat dari fase raja menjadi tahanan. Yang awalnya kita diberikan kebebasan, pada fase 7 tahun ini anak sudah diajari disiplin waktu, anak sudah diajari tentang sholat, anak sudah diajari tentang tanggung jawab. Sehingga di fase ini benar-benar anak diberikan apa istilahnya, pembelajaran dasar yang benar-benar harus ditekuni. Kalau perlu di usia ini anak kasih amalan yang nantinya bisa istiqomah. Pokoknya pantau, harus mau tidak mau di fase ini anak harus jadi tahanan 7 sampai 14 tahun. Nah, di fase ini teman-teman sekalian, kalau misalkan anak sudah selesai fase ini dan berhasil, maksudnya berhasil, anak benar-benar ditahan betul, diajar disiplin, disiplinnya sudah selesai, sholat waktunya tepat waktu, diberikan amalan ini diselesaikan, ada tugas, ada PR diselesaikan, nggak nunggu besok dikumpulkan, ajarkan di situ kedisiplinan. Ini adalah kunci awal, ini adalah keberhasilan awal untuk anak kita. Karena memotong dari raja menjadi tahanan. Dan fase ini disesuaikan dengan jenis kelaminnya anak. Kalau perempuan, usahakan yang lebih intens itu adalah seorang ibu, ya. Kalau laki-laki, usahakan seorang ayah di fase ini. Itu fase penting. Jadi jangan lewati di fase 7 sampai 14 tahun. Kalau fase ini lewat, teman-teman sekalian, kalau fase ini lewat, di mana 7 tahun sampai 14 tahun kita tidak bisa mengendalikan seorang anak. Kita justru karena sayang, karena cinta, diberikan kebebasan, sholat tidak sholat, diberikan tanggung jawab tidak diselesaikan, ada PR kita bantuin, bukan dia yang menyelesaikan, ada jadwal, misalkan jadwal les dia terlambat, maka kebiasaan 7 sampai 14 tahun akan terbawa pada kebiasaan nanti di usia 15 tahun sampai 21 tahun. Jadi hati-hati. Jadi untuk kaum-kaum anak muda yang baru punya anak satu dan usianya masih 4 tahun, 5 tahun, kita usahakan semaksimal mungkin di usia 7 sampai 14 tahun, kita kawal anak kita menjadi tahanan. Kita benar-benar kekang, bukan kekang dalam artian apa ya, kita harus berikan dia tanggung jawab, ajarin dia disiplin, ajarin dia sholat. Makanya di Islam 7 tahun, laki-laki harus sholat. Diajari disiplin. Itu fase 7 sampai 14 tahun. Fase yang ketiga adalah fase 14 tahun atau 15 tahun sampai 21 tahun. Ini fase remaja. Nah, di sini yang awalnya anak dijadikan tahanan, kita berubah sekarang. Ayah, ibu sebagai mendidiknya sebagai sahabat. Usahakan sedekat mungkin dengan anak, ya, sedekat mungkin dengan anak, sehingga kita menjadi sahabat. Karena usia 15 sampai 21 tahun ini usia remaja.
di mana sudah ada anak kadang punya masalah yang harus dicurhatkan, ada anak yang kadang harus teman untuk berbicara. Kalau orang tua tidak hadir di situ, khawatir anak akan mencari teman curhat di luar. Syukur-syukur kalau teman curhatnya baik. Kalau teman curhatnya tidak baik, nemu di medsos, kenalan di medsos, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti yang viral-viral di media sosial. Nah, di fase ini teman-teman sekalian, di fase 15 sampai 21 tahun, orang tua tidak terlalu ngoyo. Karena di situ sahabat. Sifatnya hanya memberikan solusi, sifatnya hanya memberikan masukan. Karena anak sudah kita kekang dalam artian di 7 sampai 14 tahun. Ketika anak itu menjadi tahanan dan kemudian kita jadikan sahabat, pasti mau. Tapi ketika anak itu sudah dari 0 sampai 7 jadi raja, 7 sampai 14 terus 14 tahun jadi raja. Nah, ketika raja mau kita jadikan sahabat, itu kadang susah, seenak-enak dia. Nah, jadi pinter-pinternya kita sebagai orang tua untuk menjadikan anak itu sebagai sahabat, kedekatannya lebih intensif lagi. Dan ini kebalikannya. Usia 15 tahun sampai 21 tahun ini kebalikannya. Jika anak kita perempuan, usahakan yang menjadi sahabat dekatnya itu seorang ayah. Karena cinta pertama seorang gadis, anak perempuan itu adalah ayahnya. Ketika ayah sudah menjadi sahabat yang baik buat anaknya, maka tidak ada masalah yang berat bagi anaknya karena curhatnya kepada ayah. Dan ayah tidak perlu khawatir masalah apa yang dihadapi oleh anak saya, anak kita, karena semuanya dicurhatkan kepada saya. Tapi ketika seorang ayah tidak mampu menjadi sahabat yang baik, khawatir dia curhat ke orang lain. Biasanya cewek itu senangnya curhat ke cowok. Nah, itu hikmahnya di situ. Dan kalau misalkan anak kita laki-laki, usahakan yang dekat sebagai sahabat dekatnya itu adalah seorang ibu. Pinter-pinternya seorang ibu menjadi sahabat untuk anak laki-lakinya. Itu fase 14 tahun sampai 21 tahun. Di situ kita menjadi sahabat. Kita memberikan masukan, kita memberikan nasihat. Ya karena di usia itu kita sifatnya kalau kita mau mengajari, kadang menolak sudah. Tapi ketika sifatnya kita memberikan nasihat, kita memberikan masukan, itu biasanya lebih diterima. Yang terakhir, Mas Safri, karena waktunya singkat ya, fase terakhir, fase usia 21 tahun ke atas. Nah, usia 21 tahun ke atas itu sudah dewasa ya. 21 tahun ke atas itu sudah dewasa, kita berikan kebebasan kepada anak kita untuk berkreasi, tapi tetap dalam pengetahuan kita. Kita ketika sudah melihat anak usia 21 tahun kita dengan runtutan yang kita lakukan di awal, insya Allah kita tidak khawatir terjadi dengan anak kita karena sudah melalui fase di mana pertama jadi raja, kedua jadi tahanan, ketiga jadi sahabat, ketiga udah lepas. Tapi tetap kita pantau, biarkan dia berkreasi, biarkan dia punya masalah, selesaikan sendiri. Kalau misalkan dia tidak bisa, pasti dia akan hadir ke kita untuk konsultasi atau mencari masukan dan sebagainya. Jadi kalau kita melakukan pembinaan, didikan kepada anak dengan 4 kondisi tadi, memisahkan 4 kondisi tadi, insya Allah kita menjadikan anak yang baik, anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan insya Allah anak kita tidak akan pernah sombong, karena dia memposisikan pernah menjadi raja, pernah menjadi tahanan, dan sekarang menjadi sahabat. Dan insya Allah kalau kita jalankan itu semua, insya Allah kita akan menjadi anak yang soleh-solehah, dan berbakti kepada orang tua, dan taat kepada agama. Itu Mas Safri. Baik, terima kasih Ustadz. Waktunya sudah menyempatkan hadir di channel kita, channel kami. Insya Allah kedepannya kita akan terus berdiskusi dengan Ustadz baik terkait ilmu-ilmu yang lain pastinya. Semoga ini menjadi wadah sarana untuk kita berdakwah, untuk kita beramal. Semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar menginspirasi dan menjadikan ilmu baru bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan ilmu tersebut. Sekiranya ini bermanfaat seperti yang disampaikan oleh Ustadz Jeffrey tadi. Semoga ini sekiranya ini bermanfaat, boleh diaplikasikan, boleh di-sharing. Sekiranya ini tidak ada korelasinya dengan teman-teman dan teman-teman punya teori tersendiri, baik, Mas Safri. Tidak. Karena sudah waktunya adzan, saya pamit diri, undur diri. Saya Firi Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.